Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan belajar kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Utsman bin Affan lahir dari keluarga Quraisy yang terpandang. Ia dikenal sangat jujur, santun, dan tidak pernah menyentuh minuman keras sejak muda. Ketika mendengar dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Utsman langsung menerima kebenaran itu tanpa ragu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya, bahkan menikahkan putrinya Ruqayyah, dan setelah Ruqayyah wafat, menikahkan putri keduanya, Ummu Kultsum. Karena itu, Utsman dijuluki Dzunurain, pemilik dua cahaya. Kedermawanan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu luar biasa. Ketika kaum muslimin kekurangan air di Madinah, ia membeli sumur rumah dari seorang Yahudi dan mewakafkannya untuk umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, tidak akan rugi Utsman setelah hari ini. Dalam perang Tabuk, ketika pasukan Islam kekurangan bekal, Utsman menyumbang 1000 ekor unta, 100 kuda, dan 1000 dinar emas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bersabda, Ya Allah, ridailah Utsman, karena aku telah ridho kepadanya. Ketika menjadi khalifah, Utsman memimpin dengan lemah lembut dan memperluas wilayah Islam hingga ke Afrika Utara dan Asia Tengah. Namun di akhir hayatnya, ia menghadapi fitnah besar. Rumahnya dikepung, dan para pemberontak ingin menggulingkannya. Meski banyak sahabat siap membela, Utsman melarang pertumpahan darah. Ia berkata, aku tidak ingin setetes darah pun tertumpah karena aku. Beliau wafat dalam keadaan syahid saat membaca Al-Quran, dalam sujud, pada tahun ke-35 Hijriah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, dari Utsman bin Affan kita belajar arti kesederhanaan, kedermawanan, dan kesabaran. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang berhati lembut dan dermawan seperti beliau. Selanjutnya, mari kita lanjutkan kisah singkat Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah. Di antara sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh keberanian dan kebijaksanaan, ada satu nama yang selalu dikenang sebagai singa Allah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia bukan hanya pejuang tangguh di medan perang, tetapi juga pemimpin adil, bijaksana, dan penuh cinta kepada ilmu serta kebenaran. Ali bin Abi Thalib adalah sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk orang pertama yang masuk Islam di usia muda. Ia tumbuh di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan langsung wahyu pertama, dan menjadi pelindung setia dakwah Islam sejak awal. Ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah, Ali rela tidur di ranjang Nabi untuk mengelabui kaum Quraisy yang ingin membunuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah keberanian luar biasa dari seorang pemuda beriman. Ali dikenal sebagai prajurit paling berani. Dalam perang Badar, Uhud, dan Handak, pedangnya yang bernama Zulfikar menjadi simbol kekuatan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bendera ini akan aku serahkan kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah serta Rasul-Nya mencintainya. Dan bendera itu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Namun, keberanian Ali tak hanya di medan perang. Ia juga berani menegakkan keadilan meski harus menghadapi perpecahan di masa kekhalifahannya. Ia memimpin dengan hati yang tenang, dan pikiran yang tajam. Suatu hari, baju besi Ali hilang dan ditemukan di tangan seorang Yahudi. Ali membawa perkara itu ke pengadilan. Sebagai khalifah, ia tidak meminta keistimewaan. Hakim memutuskan baju itu milik Yahudi karena Ali tidak memiliki saksi. Ali menerimanya dengan lapang dada. Melihat keadilan itu, sang Yahudi terharu dan berkata, demi Allah, beginilah keadilan para nabi. Lalu ia pun memeluk Islam. Ali bukan hanya seorang pejuang, tapi juga guru bagi umat. Banyak ucapan hikmah darinya yang abadi, seperti, nilai seseorang bergantung pada apa yang ia perbuat dengan ilmunya. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, dari Ali bin Abi Thalib kita belajar arti keberanian, keadilan, dan kebijaksanaan. Beliau wafat sebagai syahid saat akan menunaikan salat subuh, namun namanya terus hidup sebagai cahaya yang menuntun umat. Semoga kita mampu meneladani keberanian dan keteguhan hati beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.